Kalian kalau harus tampil di depan banyak orang tuh langsung kayak mual, sakit pala, keringetan, deg-degan gitu gak sih? Halo teman-teman, hari ini gue mau bahas yang namanya demam panggung. Demam panggung, kalau dalam bahasa Inggris apakah namanya jadi stage fever? Enggak dong. Stage fever justru adalah kondisi di mana seseorang gila panggung. Dia pengen atensi itu. Nah, itu baru namanya stage fever. Justru kalau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan stage fright. Stage itu panggung, fright itu takut. Jadilah takut panggung begitu ya. Menurut Merriam-Webster, stage fright atau demam panggung ini adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas dan gugup yang berlebihan pada saat mereka harus tampil di depan banyak orang. Ini biasa disebut juga dengan performance anxiety. Kegugupan ini ternyata tidak hanya berlaku pada orang yang harus tampil di depan banyak orang, tetapi juga di depan kamera. Kenapa disebut demam panggung? Kalian kalau harus tampil di depan banyak orang tuh langsung kayak mual, sakit pala, keringetan, deg-degan gitu gak sih? Nah, itu kan ciri-cirinya udah kayak demam tuh. Jadi misalnya dibilang demam panggung karena gejalanya mirip-mirip demam. Nina, what's wrong? Are you okay? I can't move. I'm terrified. Give me your hand, kid. Okay, deep breaths. Deep breath. Siapa sih yang bisa mengalami demam panggung? Nyatanya bukan hanya public speaker yang harus berbicara di depan banyak orang, tetapi juga penari, atlet, politikus, itu yang pokoknya harus hadir di depan banyak orang. Meskipun gak terlalu ngomong ya, kalau kayak penari kan gak banyak ngomong, tetap aja mereka tahu bahwa Ini penonton pada nontonin saya. demam panggung ini ternyata tidak memandang jumlah. Jadi mau itu banyak, mau itu dikit, nggak peduli dah. Malah ada artis, gue lupa siapa, masalah itu gue lupa siapa, tapi gue pernah dengar dia bilang gini, Lebih baik penontonnya tuh banyak sampai ratusan ribu daripada cuma 10 orang depan gue. karena dia tuh lebih merasa tekanannya dari 10 orang itu. Kayak dia masih bisa membayangkan apa yang mereka pikirkan gitu. Sedangkan 100 ribu tuh udah kayak, udahlah, apapun yang mereka pikirkan bukan urusan gue. Siapapun yang kalian pikir orangnya percaya diri dan performer gitu ya. Siapa misalnya? John Lennon. Gua kasih tahu, John Lennon tiap mau tampil di panggung muntah dulu sebelumnya. Mahatma Gandhi. Dia pernah suatu kali dia lagi diundang di London gitu, dia jadi pembicara. Terus dia kan siapin notes gitu kan buat materinya dia. Dia udah baca satu kalimat, terus dia berhenti, terus dia minta orang suruh bacain materinya dia. Saking dia nggak kuatnya katanya. Tekanannya besar banget gitu, dia sampai udah nggak bisa berkata-kata. Jadi orang yang udah sering tampil aja masih mengalami yang namanya demam panggung. I'm sorry, what was that? Hello, my name is Elena Kurama. I was born with gills like fish. Apa sih ciri-ciri demam panggung? Setiap orang pasti mempunyai ciri-ciri masing-masing. Tapi ada 3 hal yang bisa dipengaruhi dari si demam panggung ini. Yang pertama, fisiologis, secara fisik. Yang tadi gue bilang, keringet dingin, mual, sampai muntah-muntah bahkan, sakit pala. Ya pokoknya secara fisik gitulah. I saw the sign and it opened up my eyes. I saw the sign. Yang kedua, secara kognitif, secara kemampuan berpikir. Maksudnya apa nih, ya kan? Kalau kalian gugup itu, entah kenapa tuh jadi lemot otaknya ya nggak sih? Jadi nge-lag gitu loh, jadi kayak orang bingung gitu, jadi saking kehantem sama cemasnya itu, jadi dia nggak lancar begitu ya, mampet otak. Yang ketiga, perilaku. Omongannya tuh jadi gagu, ya nggak sih? Kalian kalau gugup jadi kayak gitu. By the way, soal mengenai orang gagu, gue kemarin tuh lihat di TikTok ada orang gagus nih sampai kayak gini. Can I get please a... Ada juga orang yang justru malah jadi banyak diem. Dia kayak sedang menyerap segala kecemasannya gitu. Jadi dia
Dia jadi diam lah, padahal mungkin biasanya orangnya cerewet. Jadi dia waktu gugup dia malah jadi diam gitu. Kenapa ciri-cirinya harus seperti itu? Kenapa sih demam panggung bisa terjadi? Menurut TED, binatang dan manusia pastinya punya ketakutan. Kebetulan ketakutannya manusia itu adalah memiliki reputasi yang jelek, di mana tampil di depan banyak orang itu atau depan kamera itu mengancam si reputasinya itu tadi. Pada saat harus menghadapi situasi seperti itu, otomatis kita jadi merasa terancam karena ketakutannya ya kan? Jadi takut lah. Ancaman itu akan memicu salah satu bagian di otak kita yang bernama amigdala. Oke, dan amigdala ini adalah sensor rasa takutnya nih. Kalau amigdalanya merespon, oke, lu takut. Pada saat takut begini, amigdala tuh akan memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa seakan-akan kita akan bertarung. Karena terancam itu tadi. Oke? Dan pada saat itulah kita mengalami yang namanya fight or flight. Lu mau fight, lu mau berjuang menghadapi situasi lu, atau lu mau flight, yaitu kabur. Kebetulan nggak baik adanya ya kalau kita kabur dari tanggung jawab. Dimana tanggung jawabnya pada saat itu ya tampil di depan banyak orang itu tadi. Jadi ya mau nggak mau lu harus fight. Karena kita terpaksa untuk fight itu tadi, makanya adalah ciri-ciri fisiologis yang tadi gue udah sebutin. Gemeteran, jantungnya berdebar-debar nih, sakit perut itu karena metabolismenya diberhentiin dulu, tau nggak? Jadi karena udah siap bertarung ceritanya begitu ya. Jadi apa sih solusinya? Kalau kita lagi mengalami demam panggung nih, kita harus ngapain? Sebenarnya banyak banget ya tips-tips di luar sana. Kalian tinggal searching aja. Gue bukan seorang motivator ya. Jadi gue di sini bukan untuk memotivasi kalian sebenarnya. Gue cuma mau ngasih tahu aja kali ini. Tapi ada satu tips yang gue tahu dari Rihanna. Dia kalau mau tampil dia minum dulu. Nggak ya? Jangan dicontoh. Gue jadi ingat waktu itu gue pernah ikut lomba speech bahasa Inggris. Dan di saat itulah benar-benar demam panggungnya gini loh. Gue tuh nggak berpikir bahwa gue bakal setakut itu gitu. Pada saat itu gue berpikir, oke, ini event yang cukup besar yang gue harus hadapi. Tapi bukan sesuatu hal yang gue harus panikin sampai gimana banget gitu loh. Menurut gue tuh be aja gitu loh. Sampai di detik-detik gue harus tampil. Waktu itu gue urutan pertama, bos. Oke, gue harus maju duluan. Dimana gue belum tahu nih yang lain performance-nya kayak apa kan. Jadi gue nggak bisa niru. Pada saat itu gue inget banget, tau gak sih? Sebenarnya waktu sebelum gue naik panggung, oke, gue cukup panik. Tapi bukan yang sampai mual-mual, sampai muntah gitu sih, enggak ya. Enggak sampai kayak John Lennon. Pada saat itu gue udah naik panggung, pegang mic ya. Terus gue bener-bener tangan gue gemeteran. Gue gini, gue nggak tahu tuh suara gue di speaker kayak mana. Pokoknya gue gini, bener-bener gemeteran banget. Dan gue bener-bener melangkah 4 ke kiri, 4 ke kanan. Jadi bener-bener bikin pusing penonton kalau kata nyokap gue ya. Anehnya, gue itu mengalami stage fright setelah gue tampil. Jadi pas gue turun panggung, itu gue baru mual, gue baru deg-degan, gue baru keringatan itu pas gue udah turun panggung. Karena gue baru sadar, apa yang mereka pikirkan dari penampilan gue tadi. Kalau sebelum gue tampil, kan gue belum tahu tuh gue tampilnya bagus apa enggak gitu. Jadi kayak mungkin gitu ya, itu mungkin alasan yang cukup logis dari gue. Tapi gue nggak tahu itu sebenarnya kenapa. Intinya, ya gitu. Gue udah turun panggung, baru gue gitu lah. Gue baru deg-degannya itu setelah turun panggung. Jadi pas sebelum itu, gue tahu betul bahwa ini tuh permainan di otak aja. Karena nyatanya gini ya, dengan kalian tampil di depan banyak orang, itu tuh nggak melukai kalian secara fisik. Secara fisik, kalian nggak bakal terancam sampai berdarah-darah, ya gitu. Ngerti gak sih? Kayak ya udah, ini tuh orang yang nontonin lu itu makhluk yang sama-sama lu gitu loh. Kayak tenang aja. Mereka juga bakal mengerti. Mereka juga bakal memaklumi karena nyatanya mereka sendiri jadi penonton. Lu naik panggung gitu, maksudnya tenang aja, ini juga cuman orang, cuman manusia. Jadi maksud gue itu tuh cuma permainan mindset aja gitu loh. Kalian pola pikirnya kayak mana nih ya kan? Jangan ngerasa terlalu panik, be aja gitu. Wow, sebuah tips. Tapi tips terbaik yang pernah gue terima adalah si pengalaman itu sebenarnya. Dari pengalaman gue naik speech itu, sejak itu bener-bener gue menghadapi banyak orang kayak ya udah, mereka
kebetulan harus dengerin gue untuk beberapa menit karena gue pembicaranya. Gitu kali ya. Well, nyatanya nih sekarang gue bisa ngomong depan kamera nih, ha? Jadi apa sih intinya? Sebenarnya intinya apa? Ini udah muter-muter. Menurut gue akarnya adalah di mana otak udah berpikir ini mau fight atau flight nih, ya kan? Itulah akarnya di mana mulai tuh panik, keringetan, mau berantem, ya kan? Kok mau kemungkinan orang yang mau tawuran kayaknya perasaannya sama deh. Gue baru berpikir begitu sekarang. I don't know. Gue nggak pernah tawuran. Coba yang pernah tawuran ya komen di bawah. Nyatanya pemikiran fight atau flight-nya ini, rasa ketakutan, rasa cemasnya, rasa gugupnya itu nyatanya bisa dimanipulasi. Ada yang bilang practice makes perfect. Itu tuh bagian dari memanipulasi rasa takut. Itu mereka yang udah praktis juga masih mengalami demam panggung, gue yakin. Cuman cara mereka menghadapinya itu loh, mereka udah terbiasa, udah ada muscle memorinya mungkin ya, sampai udah begitu. Jadi sebenarnya practice makes perfect itu menurut gue seperti terbiasa menghadapi ancaman itu. Dan lu jadi tahu bagaimana cara menghadapinya. Itulah yang dibilang practice makes perfect. Oke teman-teman, segitu aja bahasan gue mengenai demam panggung atau stage fright ini. Semoga kalian menerima hal-hal baru, menerima informasi baru, dan jadi bisa menghadapi stage fright dengan lebih baik, oke? Oke. Correct me if I'm wrong, silahkan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah! Cut! Jadi orang yang udah sering